Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Saudaraku seiman, dimanapun saudaraku berada, alhamdulillah dengan kudrah dan iradah Allah, kita pada sore hari ini kembali berjumpa di forum virtual ini untuk bersama-sama memahami, meningkatkan komitmen kita untuk ittiba, taat, cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentu dengan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan Allah karuniakan keberkahan di dalam pertemuan kita yang ketiga kali ini, insyaallah. Mohon izin Pak Habib dan Pak Sahran untuk mengawali dengan memberikan respon atas sejumlah pertanyaan yang masuk. Dan dari sekian banyak pertanyaan, soalan yang masuk, sekurang-kurangnya saya mencatat ada 9 kalau coba untuk kita klasifikasikan. Mohon izin mengawali kuliah hari ini dengan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Pertama, ada yang menyampaikan kiranya perlu ada uji verifikasi terkait dengan info terkait dengan data-data sirah. Saya sangat setuju sekali dengan pandangan ini dan alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah bahwa bermunculan referensi baru, marojik baru yang ditulis oleh para pakar kekinian yang berusaha untuk disiplin di dalam pengambilan data, verifikasi data terkait dengan sirah. Bahkan ada upaya untuk bagaimana data-data sirah itu akan diambil dengan disiplin ilmu hadits. Misalkan saya ambil contoh ini, ada satu kitab yang ditulis oleh Dr. Akram Biya Al-Umari. Judul kitabnya adalah As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Kitab itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Seleksi Sirah Nabawiyah. Diterbitkan oleh Darul Falah dengan judul kecil Studi Kritis Muhadditsin terhadap riwayat yang dhaif. Nah, saya kira buku-buku ini penting untuk menambah kekayaan kita terhadap data-data sirah dan sekaligus mendapatkan informasi yang ilmiah dan sangat luas. Satu lagi saya ingin menyebut satu kitab tapi belum ada terjemahan dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia belum ada. Judul kitabnya adalah As-Sirah An-Nabawiyah bi Dha'il Qur'ani wa Sunnah yang ditulis oleh Dr. Abu Syurtah. Nah, buku-buku ini saya kira penting untuk kita baca. Oleh karena itu saya mengapresiasi atas catatan yang disampaikan oleh salah seorang peserta, perlunya ada verifikasi info terkait dengan data-data sirah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
terkait dengan pertanyaan yang muncul baik di pertemuan pertama maupun pertemuan yang kedua, yaitu tentang wafatnya paman Abu Thalib. Saya ingin keluar dari sebuah perdebatan yang terjadi di tengah masyarakat. Saya lebih ingin untuk mengundang kita bersama membaca buku-buku sirah ketika membahas tentang Amul Huzni, tahun duka cita. Yang tahun duka cita itu indikatornya adalah dua, wafatnya paman Abu Thalib dan wafatnya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, yang waktunya itu tidak jauh berbeda, kira-kira 1,5 bulan jarak wafatnya kedua tokoh ini, dan itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Tahun ke-10 kenabian. Saya izin sebentar. Tahun ke-10 kenabian. Nah, dalam bab tentang wafatnya paman Abu Thalib itu dituangkan ayat 59 dari surat Al-Qasas. Kalau ini bisa dicatat, saya kira baik. Kemudian disebutkan pula ayat 113 dari surat At-Taubah. Ayat 56 dari surat Al-Qasas, yang Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, orang yang kamu cintai. Tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Ini ayat disebutkan berkait ayat ini disebutkan oleh para penulis sirah karena Rasulullah melihat kenyataan bahwa paman Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak atau belum menyatakan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ayat 113 surat At-Taubah rata-rata juga disebutkan di dalam kitab sirah. Allah berfirman, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi dan tidak pula patut bagi orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walau orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Karena ketika paman Abu Thalib wafat, jenazah paman Abu Thalib belum dikuburkan. Di depan jenazah beliau itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji, la astaghfiranna lak malam unha anka. Sungguh aku akan memohonkan ampun untuk engkau wahai paman, sepanjang aku tidak dilarang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan itu, maka turunlah ayat 113 dari surat At-Taubah. Ketika paman Abu Thalib masih hidup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa kali menyampaikan kepada paman Abu Thalib untuk kul ya ammi la ilaha illallah. Wahai paman, nyatakan la ilaha illallah. Argumentasi yang disebutkan oleh baginda Rasul kalimatun uhajulaka biha indallah. Satu kalimat, kalau paman berkenan mengucapkannya, saya bisa melakukan sesuatu, saya bisa berhujjah di hadapan Allah untuk paman. Tapi itulah kemudian kenyataannya. Nah, kemudian apakah paman Abu Thalib mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
sepakat para ulama dia mendapatkan syafaat. Syafaat itu disebutkan sekurang-kurangnya ada 6 bentuk syafaat. Salah satunya adalah syafaat yang ke-6 yang diberikan oleh Rasulullah kepada paman Abu Thalib. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika paman Abbas bin Abdul Muthalib, yang tak lain adalah saudara dari paman Abu Thalib sendiri, bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Thalib bin bisyai'in? Wahai Rasulullah, apakah engkau akan memberikan kemanfaatan dengan sesuatu hal kepada Abu Thalib? Fa'innahu kana yahutuka wa yaqdabu laka. Alasan Abbas bin Abdul Muthalib tanya seperti itu karena ia selalu menjagamu dan ia marah untuk melindungimu. Apa kemudian jawab baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini? Qala, na'am. Iya, kata baginda Rasulullah SAW. Huwa fi dahdah min nar. Kata Rasulullah, ia berada di dalam dahdah. Dahdah dari neraka. Nanti di dalam riwayat yang lain disebutkan siksanya paling ringan. Dan Rasulullah kemudian menyebutkan, walaula ana lakana fitarkil asfali minan nar. Kalaulah tidak karena aku, ia berada di dalam, niscaya ia berada di tempat yang paling bawah dari neraka. Pertanyaan terkait dengan Abu Thalib, saya mohon izin menjawabnya dengan 2 ayat itu. Saya kira kita perlu renungkan bersama. Dan 1 hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam kaitan ini ada beberapa pandangan di kalangan para ulama, tapi sepakat para ulama bahwa Abu Thalib mendapatkan syafaat. Tapi syafaatnya dalam bentuk yang tadi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 1 pelajaran berharga, betapa pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah, betapa pentingnya 2 kalimat syahadat. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan maulid Nabi, sholawatan, dan lain sebagainya. Saya tidak ingin berdebat dari sisi hukumnya, tapi izinkan saya menyampaikan dari sudut pandang pendidikan. Menurut saya 2 catatan penting. Pertama, untuk mendekatkan diri kita dan anak-anak kita kepada keteladanan Rasulullah SAW, maka apa yang sering dibaca oleh masyarakat kita, apakah di Al-Barjanji, Ad-Diba, maupun dalam bentuk-bentuk yang lain, kasidah-kasidah, sebaiknya apa yang dibaca itu adalah yang difahami. Bukan hanya berhenti dalam membaca, tapi sebaiknya dipahami apa isi kandungannya. Kemudian yang kedua, selain membaca itu, maka sebaiknya kita pun juga menambah bacaan-bacaan, referensi-referensi yang lain yang memang ditulis oleh banyak para ulama terkait dengan siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkait dengan salawat, saya kira kita umat Islam jangan pernah meninggalkan ibadah yang mulia ini tentang salawat. Saya mencatat sekurang-kurangnya ada 13 waktu dan tempat kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah kita membaca salawat kepada baginda Nabi di pagi 10 kali, di petang 10 kali, dan itu adalah bagian dari adhkarus sabah wal masa, zikir pagi dan zikir petang. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan perang Jamal, yaitu di satu sisi Ibunda Aisyah dengan 4.000 pasukan, di sisi yang lain
nanti Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang lebih banyak. Tentang hal ini satu pembahasan yang sangat luas. Insya Allah mudah-mudahan kita akan sampai pada satu waktu. Tapi bolehlah saya merekomendasikan satu buku. Karena ini agak jarang. Buku ini judul kitab aslinya adalah, ini buku Mu'asirah. Huqbah Minat Tarikh. Kitabnya berjudul Huqbah Minat Tarikh. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan inilah faktanya. Kenapa saya menyebutkan atau merekomendasikan buku ini? Buku terkait dengan Fitnatul Kubro itu tidak banyak yang mengetengahkan dengan standar tersendiri dan kemudian diberikan jalan keluar. Bagaimana pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memandang berbagai fitnah yang terjadi itu. Nah, buku inilah faktanya. Saya kira ini cukup menarik karena nanti akan mengurai terkait dengan perang Jamal, terkait dengan sebelumnya wafatnya Khalifah Utsman ibnu Affan, nanti perang Siffin, kemudian fenomena tentang Khawarij dan lain sebagainya. Ini diungkap dengan cukup menarik di dalam buku Huqbah Minat Tarikh ini. Mudah-mudahan kita bisa membaca buku tersebut. Kemudian ada catatan dari peserta terkait dengan lemahnya budaya untuk berkisah. Saya setuju sekali dengan catatan ini bahwa kehidupan orang tua-tua kita terdahulu itu begitu akrab dengan kisah. Mungkin belakangan ini anak-anak kurang mendapatkan kisah dan karena juga ada godaan-godaan yang mungkin lebih menarik bagi anak-anak. Maka oleh karena itu saya kira menghadirkan kisah-kisah teladan Rasul dan para sahabat itu menjadi sebuah keniscayaan. Soal bahwa kemudian kita belum bisa menteladani 100%, ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan batas maksimal kemampuan yang engkau miliki. Dan tetapi menghadirkan kisah teladan masa lalu secara ilmiah, saya kira itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian di sini disebutkan bagaimana keimanan para sahabat yang begitu setia terhadap Islam dan Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita? Begini, saya ingin mengambil satu istilah. Satu istilah, ambillah ibrahnya. Jangan hanya mengetahui kisahnya. Ini soal paradigma belajar sejarah. Kisah itu bukan hanya untuk kisah, tetapi kisah itu untuk diambil ibrahnya. Walaupun dalam upaya mengambil ibrah, bagaimanapun kita harus juga mengetahui kisahnya. Tapi kisah bukan berhenti hanya pada kisah. Kisah itu dihadirkan untuk dijadikan ibrah. Begitulah disebutkan pada ayat 111 dari surah Yusuf. Dan saya kira kisah tentang Nabi Allah Yusuf itu satu ibrah tersendiri bagi orang-orang yang berakal. Malah kalau karena itu budaya bukan hanya berhenti belajar sejarah, tapi harus belajar dari sejarah. Saya kira ini yang perlu kemudian kita terus untuk kembangkan. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan kita ke depan akan lebih baik dan akan lebih bisa menteladani generasi teladan ini. Satu lagi disebutkan begini, Muslim alergi terhadap agamanya. Tetapi di sisi yang lain dia harmonis dengan non-Muslim. Saya tidak ingin menghakimi orang ini, tapi saya ingin menjawab dengan mengajak kita untuk menelaah surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah pada ayat yang ke-29. Saya kira cukup jelas bahwa Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu
orang-orang yang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya ciri khas. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Dia tegas terhadap kufar dan berkasih sayang di antara orang-orang yang beriman. Itu ciri khasnya. Tentu asyidda bukan berarti mendolimi. Betapa Islam mengajarkan dan sejarah keemasan umat Islam mengajarkan toleransi yang begitu tinggi diajarkan oleh Islam. Tetapi sikap tegas terhadap kekufuran itu ditunjukkan oleh Rasul dan para sahabat. Dan sekaligus berkasih sayang dengan sesama orang-orang yang beriman. Saya kira ini yang bisa saya berikan komentar atas sejumlah pertanyaan yang sudah disampaikan, dan saya ingin menghaturkan terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan, atas soalan-soalan yang sudah dikirimkan. Sebagaimana yang kemarin kami sampaikan, itu sangat berarti sekali bagi kami, dan terus terang kami arsipkan betul pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga kemudian akan lebih menjadikan kita untuk menggali lebih lanjut, menggali lebih dalam terkait dengan kajian Sirah Nabawiyah. Saya aturkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kita semuanya yang sudah memberikan berbagai soalan. Saudara-saudaraku seiman dimanapun kita berada, tadi sudah dihantarkan oleh orang tua kita, oleh ayahanda Bapak Habib Herzin, bahwa kita di antara agenda hari ini akan membahas tentang makna dan urgensi jahiliyah. Tapi sebelum ke sana, izinkan saya untuk menuntaskan materi kita yang kemarin belum selesai. Saya coba untuk tuntaskan karena ada satu kata kunci tadi yang disampaikan oleh ayahanda Habib Herzin tadi, bahwa kata ta'ah, kata ittiba, kata mahabbah, uswah, itulah pada akhirnya menjadi kata kunci. Oleh karena itu saya ingin mengeksplor ini dulu sebelum nanti kita akan masuk kepada pembahasan selanjutnya insyaallah. Kemarin kita baru sampai pada pembahasan tentang tentang poin 1 dan poin 2 terkait dengan ringkasan ini. Tetapi poin yang ketiga, keseimbangan dalam memahami yang diikuti dengan sikap yang tepat kepadanya berdasarkan petunjuk wahyu, yakni mahabbah, ittiba, ta'ah, tauhidul uswah, akan mendatangkan keridhaan Allah dan kebahagiaan dunia akhirat. Saya ingin coba untuk memberikan penjelasan terkait dengan poin ini. Yang pertama adalah kata ta'ah. Ayat 64 dari surat An-Nisa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Saudaraku seiman, disebutkan di sini min rasulin nakirah, tidak menunjuk pada rasul tertentu. Dengan kata lain, rasul yang manapun saja diutus oleh Allah dengan maksud untuk ditaati, dan ditaatinya itu dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu kata kunci. Ta'atur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu kata kunci. Nanti ada pertanyaan dari kemarin, bagaimana kalau taat dan cinta kepada Rasul, apakah sama dengan taat dan cinta kepada Allah? Mudah-mudahan nanti terjawab. Baik, saya ingin mengambil satu contoh. Saya ingin mengambil satu contoh terkait dengan betapa taatnya para sahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Saya mengambil contoh ini karena situasi yang paling sulit, ujian yang paling berat para sahabat untuk taat kepada baginda Rasul, ujian yang paling berat, ujian ketaatan adalah pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah yang dalam kitab sirah disebut dengan Sulh Hudaybiyah. Coba kita lihat 4 diktum, 4 kesimpulan perjanjian Hudaybiyah. Yang pertama, Rasulullah SAW harus pulang pada tahun ini dan tidak boleh memasuki Mekah kecuali tahun depan bersama orang-orang Muslim. Mereka diberikan jangka waktu selama 3 hari berada di Mekah dan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa oleh seorang musafir, yaitu pedang yang disarungkan. Sementara pihak Quraisy tidak boleh menghalangi dengan cara apapun. Kita lihat, perjanjian Hudaybiyah ini terjadi tahun ke-6 Hijriah. Berarti Rasul sudah berdakwah 19 tahun lamanya. Kalau dihitung dari Perang Badar yang terjadi pada tahun ke-2 Hijriah, tahun ke-6 tercatat kira-kira sudah terjadi peperangan 37 kali. Selama kurun waktu sekitar 4 tahun itu. Baik yang ghazawat maupun yang sariyah, yang saraya. Ghazwah maupun sariyah. Perang kecil maupun perang besar yang langsung dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Sekitar 37 kali tempur. Dan 37 kali tempur itu dimenangkan oleh Rasulullah SAW di atas 90%. Apa artinya? Rasul dan para sahabat saat itu sedang di atas angin. Sedang berada di atas angin. Tiba-tiba harus menandatangani gencatan senjata. Nggak mudah. Gencatan senjata biasanya dikehendaki oleh mereka yang kalah. Tapi itu ditandatangani oleh baginda Nabi. Ini menunjukkan betapa Rasulullah itu mengedepankan perdamaian sebenarnya. Karena sampai di tahun ini nanti pertempuran itu terjadi lebih dalam posisi Rasulullah SAW sebagai perangnya itu perang defensif, bukan perang ofensif. Al-qital ad-difa'i, bukan al-qital al-hujumi. Kemudian yang kedua, betapa beratnya poin 1 ini. Yang kedua, Rasul dan para sahabat yang jumlahnya 1.400 orang, itu telah berangkat dari Madinah menuju ke Mekah, sudah menempuh perjalanan kurang lebih 460 kilo. 460 kilo. Tinggal 20 kilo lagi sampai di titik Makkah. 460 kilo itu ditempuh perjalanan kurang lebih sekitar 8 hari. Dengan jalan kaki dan mengendarai onta. Untuk apa tujuannya? Untuk melaksanakan umrah. Tapi kemudian setelah itu harus dihadang dan harus kembali. Baru boleh datang tahun depan, itu pun 3 hari. 2. Yang ketiga, yang ikut bersama Rasulullah 1.400 sahabat itu rata-rata adalah kaum muhajirin. Yang sudah 6 tahun mereka tidak jumpa dengan kampung halamannya. Ini satu hal yang tidak mudah. Dia tidak punya maksud dan tujuan untuk berperang. Dia akan memuliakan Masjidil Haram. Nawaitunya akan melaksanakan umrah. Tidak untuk yang lain. Mereka adalah penduduk asli Makkah. Tapi kemudian mereka harus pulang. Dan Rasulullah harus menandatangani perjanjian itu. Dan ternyata ditandatangani oleh baginda Nabi. Kalau diajukan pertanyaan kepada kita, apakah ini kemenangan atau kekalahan? Jangan-jangan kita juga berkesimpulan ini adalah kekalahan.
tapi diteken sama Nabi, ditandatangani sama Rasul. 2. Gencatan senjata di antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Sehingga semua orang merasa aman dan sebagian tidak boleh memerangi sebagian yang lain. Saya kira masih ada kaitan dengan poin yang pertama. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya adalah barang siapa yang ingin bergabung dengan pihak Muhammad dan perjanjiannya, maka dia boleh. Dan barang siapa yang ingin bergabung dengan pihak Quraisy dan perjanjiannya, maka dia boleh melakukannya. Kabilah manapun yang bergabung dengan kabilah satu pihak, maka kabilah itu menjadi bagian dari pihak tersebut. Sehingga penyerangan yang ditujukan kepada kabilah tertentu dianggap sebagai penyerangan terhadap pihak yang bersangkutan dengannya. Saya kira nampaknya atau zahirnya ini cukup adil. Ya, kabilah-kabilah yang ada di persekitaran Mekah Madinah silahkan mengambil pilihan mau bergabung dengan Mekah atau mau bergabung dengan Madinah. Mau bergabung dengan rezim musyrikin Quraisy silahkan, berarti melakukan penyerangan terhadap mereka itu artinya melakukan penyerangan terhadap musyrikin Quraisy. Begitu pula kabilah yang bergabung dengan Madinah, dengan Rasul dan para sahabat. Kemudian yang keempat, nah ini nanti yang poin yang ketiga inilah yang kemudian 2 tahun ternyata kemudian dilanggar perjanjian ini oleh musyrikin Quraisy, dan inilah yang menjadi sebab nanti melanggar poin 3 inilah yang menjadi sebab terjadinya apa yang disebut dengan Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan. Kemudian yang poin yang keempat, siapapun orang Quraisy yang mendatangi Muhammad tanpa izin walinya atau melarikan diri, orang Mekah melarikan diri ke Madinah, maka dia harus dikembalikan kepada pihak Quraisy. Harus dikembalikan, Rasulullah wajib mengembalikan. Tetapi, dan siapapun dari pihak Muhammad yang mendatangi Quraisy, melarikan diri kalau ada dari Madinah, melarikan diri ke Mekah, maka dia tidak boleh dikembalikan kepadanya. Ini kan dohirnya tidak adil nih. Dan sangat tidak adil, kekalahan diplomasi lah seolah-olah. Kalau ada orang musyrikin Quraisy datang ke Mekah melarikan diri tanpa izin walinya, maka dia harus dikembalikan. Giliran kemudian nanti sahabat yang melarikan diri ke Mekah, dia tidak harus dikembalikan. Nah, yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana sikap sahabat ya terhadap isi perjanjian ini. Para sahabat pada umumnya memandang ini sebuah kekalahan diplomasi. Tapi Rasulullah tanda tangani itu. Kalaulah ini disebut ada yang adil, paling pada poin 3. Selebihnya sebuah kekalahan terjadi pada kaum muslimin. Belum lagi kemudian nanti kalau dilihat dari sisi proses penulisannya. Ringkasnya saya ingin sebutkan. Diplomat dari musyrikin Quraisy, Suhail bin Amr itu diplomat ulung yang diutus oleh rezim musyrikin Quraisy. Dia berkeberatan ketika di dalam perjanjian itu disebut dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, saya nggak kenal ini. Dia minta untuk diganti. Minta diganti dengan Bismika Allahumma. Dengan menyebut namamu ya Allah. 1. Yang kedua, dia berkeberatan. Kalau perjanjian itu antara Suhail bin Amr dengan Muhammad Rasulullah. Dia berkeberatan nama Rasulullah di belakangnya itu. Dengan alasan, kalau di belakang engkau ada Rasulullah, berarti tidak ada persoalan antara kami dengan Anda. Justru persoalan ini terjadi karena di belakang nama Anda itu ada nama Rasulullah. Tidakkah lebih adil kalau perjanjian ini antara Suhail bin Amr dengan Muhammad bin Abdullah? 2 catatan Suhail bin Amr ini diikuti, diiyakan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah ketika meminta
Ali bin Abi Thalib untuk menghapus dan mengganti sesuai dengan yang diminta oleh Suhail. Ali berkeberatan. Gimana harus menghapus nama Rasulullah di belakang nama Muhammad? Berat. Bukankah selama ini para sahabat itu berjuang karena di belakang nama Rasulullah itu ada nama Muhammad, di belakang nama Muhammad itu ada nama Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah sendiri yang kemudian meminta ditunjukkan mana tulisan Rasulullah, dan Rasulullah sendiri yang kemudian menghapus, dan Rasulullah sendiri yang kemudian menggantinya. Ini sesuatu yang situasi yang cukup menyakitkan. Bayangkan 1.400 sahabat sudah perjalanan sekitar 8 hari, 20 kilo sudah menjelang Makkah, dia harus menelan pil pahit kesepakatan 4 diktum perjanjian Hudaybiyah yang mereka berkesimpulan ini adalah kekalahan diplomasi, ditambah lagi prosesnya sangat tidak adil. Rasulullah seolah-olah tunduk kepada mereka. Ditambah lagi, karena perjanjian ini kemudian nampaknya harus berkonsekuensi. Apa konsekuensinya? Abu Jandal. Abu Jandal itu anaknya Suhail, diplomat. Dia ini sudah masuk Islam, anak muda masuk Islam. Tapi dia tidak bisa berangkat ke Madinah lantaran dia diborgol, dipenjara oleh ayahandanya. Ketika ayahandanya keluar dan dia mendengar bahwa ada rombongan dari Madinah menuju ke Makkah, dia segera mencari jalan untuk bisa keluar dari rumahnya. Dalam kondisi terborgol itulah dia lari. Dan sampailah kemudian berjumpa dengan Rasul dan para sahabat. Pada saat Rasul akan menandatangani perjanjian itu. Pada saat Rasul baru mau menandatangani perjanjian itu. Rasulullah mau tanda tangani. Suhail bin Amr sekelebatan melihat gerakan anaknya itu, Abu Jandal itu. Apa kemudian kata Suhail? Ini perjanjian belum saya tanda tangani. Itu anak saya. Anak saya itu. Saat itulah dia tanda tangani dan Rasulullah sangat konsekuen terhadap apa yang disepakati. Abu Jandal itu diserahkan oleh Rasulullah kepada ayahnya, yaitu Suhail bin Amr. Karena konsekuensi dari perjanjian poin yang keempat. Rasulullah ketika Abu Jandal itu berteriak, wahai kaum muslimin, apakah kalian rela mengembalikan aku kepada orang-orang musyrik yang akan memfitnah agamaku? Rasulullah SAW tidak bisa berkomentar lain kecuali hanya mengatakan, wahai Abu Jandal, bersabarlah dan tabahlah, karena Allah yang maha mulia lagi maha agung akan memberikan kebahagiaan serta jalan keluar kepadamu, serta 2 orang yang tertindas yang sekarang ada bersamamu. Nanti ini menjadi satu hal yang menarik ini pada 2 tahun kemudian. Udah 2 tahun kemudian. Baiklah, saudaraku seiman. Bagaimana coba psikologisnya itu, situasinya akan berat sekali itu. Sudah lelah perjalanan, memimpikan untuk umroh, dan itu berdasarkan mimpi Rasulullah SAW bahwa Rasulullah akan umroh bersama para sahabat dalam keadaan damai. Kenyataannya harus seperti ini. Melihat Abu Jandal terborgol dan berhasil lari, ternyata harus dikembalikan. Emosi para sahabat tentu sangat tinggi sekali. Tapi sekali lagi, bagaimana ketaatan mereka terhadap Rasulullah SAW. Sampai ada satu dialog dalam perjalanan pulang. Dalam perjalanan mau pulang, itu ada dialog antara Umar ibn Khattab dengan baginda Rasulullah. Kata Umar, bukankah Anda ini adalah seorang Nabi sejati? Kata Nabi, iya, betul. Bukankah kita ini di pihak yang benar dan mereka berada di pihak yang salah? Kata Rasul, begitulah. Lalu kenapa kita merendahkan agama kita sendiri? Kata Umar. Dijawab oleh Nabi, sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Aku tidak akan mendurhakainya karena dia adalah penolongku. Diplomatis dijawab oleh Nabi. Bukankah kata Anda kita akan datang ke Baitul Haram untuk melakukan tawaf di sana? Kata Rasulullah, benar.
Karena itu berdasarkan mimpi. Tetapi apakah aku pernah memberitahukan kepadamu bahwa kamu akan pergi ke sana tahun ini? Apakah Rasul menentukan tahun ini? Tidak, jawab Umar. Kalau begitu, kata Rasulullah, kamu akan mendatanginya dan tawaf di sana tahun depan. Jadi ini ada aspek bahwa Rasul itu dibimbing oleh wahyu. Waktu itu ujian berat, karena sulit untuk bisa diterima oleh logika, sulit untuk diterima oleh perasaan, sulit. Tapi lagi-lagi itulah ujian dari sebuah ketaatan. Akhirnya puncak persoalannya adalah Rasulullah pulang karena ini gagal untuk melaksanakan umrah. Yang namanya pakai ihram, yang namanya berihram, itu ada protokolernya. Dan gagal melaksanakan umrah, harus melepas ihram, harus melepas posisi ihram, itu harus ada protokolernya. Karena gagal, maka dia harus cukur rambut, dia harus potong. Dan saat itulah situasi sangat kritis. Ketika Rasulullah perintahkan para sahabat untuk potong rambutnya, untuk menyembelih kambingnya, mereka tidak ada yang bergerak untuk melakukan potong rambut. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam tenda istri tercinta beliau, yang waktu itu membersamai beliau, yakni Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah itu memberikan ide cerdas kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah engkau suka hal terjadi? Kalau suka, keluarlah dan engkau tak perlu mengucapkan sepatah kata pun kepada seseorang. Hingga engkau menyembelih unta dan meminta seorang pencukur untuk mencukur rambut engkau. Ide dari Ummu Salamah ini dilaksanakan oleh Nabi. Nabi keluar, Nabi potong untanya, dan kemudian Nabi meminta sahabat yang lain untuk mencukur rambut Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah mencukur rambutnya, kemudian Rasulullah menyembelih untanya dan mencukur rambutnya. Saat itulah para sahabat semuanya, walaupun dengan sangat berat, mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, pulanglah rombongan ini, dan baru perjalanan pulang menuju ke Madinah, turunlah ayat 1 dari surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kemenangan. Sampai-sampai Umar itu kemudian bertanya, wahai Rasulullah. Sebelumnya bertanya sama Abu Bakar. Ya Abu Bakar, apakah ini kemenangan? Abu Bakar As-Siddiq tidak berkomentar apapun. Lalu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah, apakah ini benar sebuah kemenangan? Dengan tenang Rasulullah menjawab, ya, ini adalah kemenangan. Saudaraku seiman, bagaimana ketaatan para sahabat ini terhadap Rasulullah SAW dalam situasi yang sulit. Akhirnya ternyata 4 diktum tadi, betul kata Allah, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Benar Allah dan benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4 diktum, ternyata semuanya ini adalah kemenangan untuk kaum muslimin. Secara singkat saya ingin menyebutkan. Poin yang pertama, Rasulullah sampai di Madinah karena ini gencatan senjata. Poin yang kedua adalah gencatan senjata. Maka kemudian Rasulullah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirim seluruh orang-orang kaum muslimin yang tua, yang muda, dari kalangan laki-laki untuk berdakwah di sepanjang kawasan yang bisa ditempuh. Untuk berdakwah. Dan kalau kita mengenal ada al-murasalat, ada korespondensi antara Rasul dengan penguasa-penguasa di sekitar Jazirah Arab, dengan non-muslim sekalipun, itu terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah ini. Situasi aman ini dimanfaatkan betul.
maka kemenangan yang kita mau sebut adalah kemenangan dakwah. Dan itu menunjukkan bahwa Rasul cinta damai dan Rasul mengedepankan dakwah. Kalaupun Rasul angkat senjata, itu karena memang situasi mengharuskan untuk itu. Dan nanti kemudian terbukti, kaum muslimin terjadi lonjakan yang dahsyat. Fathu Mekah, Rasulullah itu berangkat dari Madinah ke Mekah dengan 10.000 pasukan. Dalam 3 pekan Rasulullah berada di Makkah, tanggal 17 Ramadan sampai tanggal 6 Syawal, karena apel siaga dilakukan di tanggal 6 Syawal, itu jumlah kaum muslimin yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam ada 2.000 dalam 3 pekan. Sehingga 6 Syawal itu jumlah kaum muslimin 12.000. Karena banyak orang yang kemudian tertarik dengan kedamaian ini, banyak yang kemudian simpati. Ternyata keluhuran Rasulullah luar biasa, para sahabat itu begitu terkendali, tidak menumpahkan darah, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, pada poin yang ketiga, pada poin yang ketiga ini juga satu kemenangan. Ternyata tidak cukup sabar itu, tidak cukup taat orang-orang musyrikin Quraisy itu terhadap pimpinannya. Akhirnya ada suku yang bermain mata dengan musyrikin Quraisy yang kemudian membunuh sejumlah orang yang sedang mengaji, satu suku yang sedang mengaji, korban sekitar 20 para syuhada. Dan itulah yang kemudian dijadikan alasan oleh Nabi untuk mengerahkan sejumlah pasukan dengan penuh kerahasiaan menuju Makkah, dan itulah terjadi apa yang disebut dengan Fathu Makkah. Makkah yang Ka'bah dikitari oleh 360 patung kembali kepada pangkuan tauhid dan dikumandangkan adzan di Makkah Al-Mukarramah di Masjidil Haram. Sedangkan kemudian yang keempat ini juga sebuah kemenangan, karena ternyata Abu Jandal nanti bergabung dengan Abu Bashir dan sejumlah rekannya, orang-orang yang kesulitan untuk hijrah ke Madinah. Karena dengan perjanjian ini, maka kemudian mereka tetap berada di perbatasan antara Mekah dan Madinah. Di perbatasan antara Mekah dan Madinah. Dia ada di situ. Dan kemudian ternyata punya arti penting nanti di dalam pembebasan kota Makkah. Nah, maka oleh karena itu, inna fatahna laka fatham mubina, itu menjadi sebuah kenyataan. Apa yang ingin disampaikan dalam kaitan dengan ini? Taat kepada Rasulullah SAW dalam keadaan apapun, faham atau belum kita fahami, perasaan kita berat atau perasaan kita ini sudah cukup siap. Ketaatan itu adalah sebuah keniscayaan, karena di situ sebenarnya kunci kemenangan, karena di situ sebenarnya kunci kebahagiaan. Kemudian yang berikutnya adalah ittiba. Masih kita punya waktu, saya ingin menyebutkan tentang ittiba ini. Ittiba merujuk pada ayat 31 dari surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Ittiba disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum, jika kamu benar-benar mencintai Allah. Innya in syartiyah, maka dia memerlukan jawab. Kalau betul you mencintai Allah, jawablah fattabi'uni, ikuti aku. Jadi mengikuti Rasulullah SAW itu sebagai persyaratan untuk klaim kita mencintai Allah itu dipandang benar. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Kalau engkau ikuti aku, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Siapapun yang merindukan untuk dicintai oleh Allah, satu kata kunci yang tidak boleh dilupakan adalah mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Sekali lagi, siapa yang merindukan untuk
ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata kuncinya adalah fattabi'uni, mengikuti Rasulullah SAW. Dengan kata lain, mengikuti Nabi itu satu, klaim cinta kita kepada Allah akan dipandang benar. Dua, Allah akan mencintai kita. Tiga, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Saya kira menjadi harapan semua kita. Kemudian cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya ingin mengundang saja, nanti silahkan ditelaah ya oleh kita masing-masing, karena soal waktu dalam konteks hijrah ini. Hijrah itu adalah rihlatun imaniyatun hamasiyah wa rihlatun tarikhiyatun khatirah. Hijrah itu adalah sebuah perjalanan keimanan yang heroik, perjalanan kesejarahan yang penuh dengan risiko, dan salah satu ma'ani al-hijrah adalah al-mahabbah al-mutabadilah. Al-mahabbah al-mutabadilah, satu, mahabbatul rasul lis-sahabah, kecintaan Rasulullah kepada para sahabat. Dua, mahabbatus sahabah li Rasulih sallallahu alaihi wasallam, kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin dua ini yang insya Allah nanti akan coba kita lihat. Yang ketiga, mahabbatus sahabah ba'duhumul ba'd, kecintaan sahabat satu dengan yang lainnya. Bainal muhajirin wal ansar. Nah, dalam konteks kecintaan sahabat kepada Rasulullah, saya ingin kita menganalisa tentang siapa-siapa yang terlibat langsung al-murtabitina bi hijratin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mubasyiran wa tahdidu daurihim ar-ra'isi. Siapa yang terlibat langsung dalam suksesnya hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa peran mereka? Ini saya ingin menyebut peran masing-masingnya ini luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq punya peran pendamping Nabi dalam perjalanan. Ali bin Abi Thalib, al-badalu fi baitin Nabi, pengganti di rumah Nabi. Ini nggak mungkin akan bisa dilakukan oleh seorang Ali kalau dia tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Kecintaan luar biasa. Al-mahabbah al-mutabadilah, yang luar biasa. Al-istikhbarat, ini putra dari Abu Bakar As-Siddiq. Dia melakukan peran sebagai pelacakan berita, pengejaran. Jadi intelijen dia. Kemudian Asma bintu Abu Bakar, kakak ibunda Aisyah radhiyallahu an, tugasnya adalah pensuplai berita dan makanan. Kemudian Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah itu juga punya tugas dukungan pelacakan informasi. Ini semuanya terkait langsung dengan hijrahnya Nabi. Tidak mungkin mereka akan siap untuk melakukan peran yang sangat-sangat berbahaya ini kalau dia tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu al-mustahna. Rasulullah itu menjadi sasaran tembak. Bahasa orang sekarang barangkali, Rasulullah itu menjadi target operasi. Dan kemudian ternyata banyak sahabat yang kemudian begitu cinta kepada baginda Rasulullah SAW dan siap berkorban untuk baginda Nabi. Terakhir adalah tauhidul uswah. Dan ini sekaligus juga ada pertanyaan. Saya ingin menyebutkan bahwa kata uswah di dalam Al-Quran itu ada di 3 tempat. Pertama pada surat Al-Ahzab ayat 21, surat Al-Mumtahanah ayat 4, surat Al-Mumtahanah ayat 6. Surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6 itu kaitannya dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sementara kemudian surat Al-Ahzab ayat 21 itu berkait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan soal ini, tauhidul uswah, yang kita maksudkan adalah bahwa kita ini ada kesatuan keteladanan. Itulah yang sebelumnya kita sebut sebagai Rasul itu sebagai tolok ukur keteladanan, sebagai barometer keteladanan. Bukan hanya layak untuk dijadikan teladan, tapi harus dijadikan sebagai barometer keteladanan. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yukhad wa yutrak ila Rasul. Semuanya boleh diambil, semuanya boleh ditolak, kecuali Rasulullah SAW. Kalau yang namanya manusia boleh diambil, boleh ditolak, ukurannya adalah baginda Rasulullah SAW, karena yang mendapatkan lisensi atau mendapatkan
predikat kapasitas untuk bisa diteladani itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau kita taat kepada Rasul, itu sesungguhnya taat kepada Allah. Kepada Allah itu penghambaan, kepada Allah adalah penyembahan. Kepada Rasulullah mencontoh bagaimana seorang hamba menghambakan diri kepada Khaliknya. Maka kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul bukan berarti sama. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul bukan berarti sama. Taat kepada Rasul karena ketaatan kita kepada Allah. Cinta kepada Rasul karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kepada Allah kita menghamba, dan dalam menghambakan diri kepada Allah kita mengikuti bagaimana Rasulullah SAW menghambakan diri. Saya kira ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Dan sekedar untuk pengantar, insya Allah materi tentang jahiliyah akan saya gabung dengan materi yang keempat insya Allah. Paling enggak saya ingin sebutkan saja terkait dengan pentingnya jahiliyah, karena Umar Ibnul Khattab mengatakan la ya'riful Islam man la ya'riful jahiliyah. Tidak akan paham orang itu tentang Islam kalau dia tidak paham tentang jahiliyah. Kalau ingin tahu putih itu adalah putih, maka dampingkan dengan hitam. Kalau ingin tahu hitam itu adalah hitam, dampingkan dengan putih. Demikian saya kira yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali, barangkali waktu ya, ini yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.